Shalom, siswa-siswi SKBB, para kerabat, para sahabat. Senang sekali pagi ini kita masih bisa berjumpa dan kita tahu semua ini karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita menyapa dulu Bapa kita di sorga dengan pujian. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami sangat merasakan, hamba sangat merasakan, kalau bukan Tuhan yang menyertai setiap kami, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, maka sesungguhnya kami tidak akan menikmati pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kenyangkan hati kami, kenyangkan rohani kami, kenyangkan hidup kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabat, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua, bulan kedua tahun 2021. Dan kita tidak pernah dapat menyangkal bahwa hari lepas hari bagaimana cepat berlalu. Begitu cepat berlalu, tetapi kasih Tuhan juga tetap menyertai kita. Ketika kita merasa hidup kita ini seperti berlari-lari, kasih Tuhan tetap menyertai di dalam larinya kita di dalam hidup kita. Amin. Minggu ini kita mempunyai satu tema. Tema ini merupakan satu kata-kata yang begitu indah, kata-kata yang menjadi pegangan di dalam hidup saya. Bahkan saya katakan selama hidup saya, sampai akhir hidup saya, kata-kata ini menjadi satu tema bagi saya. Dan minggu ini Tuhan ingin tema ini disampaikan. Apa itu? Without Jesus, I'm nothing. Artinya, tanpa Yesus, saya ini gak ada apa-apa. Ya, kita harus mengakui hal ini. Seberapapun hebatnya kita, seberapapun lemahnya kita, tetap harus ada kehadiran Yesus di dalamnya. Demikian juga bagi setiap orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan di dalam hidupnya, yang bahkan yang menolak Kristus Yesus Tuhan dalam hidupnya. Sesungguhnya kalau setiap orang di dalam dunia ini masih bisa ada, masih bisa hidup, itu semua karena kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Mari, hari ini berjudul Aku Ini Si Ulat. Ya, ulat, bukan ular ya, ulat ya, yang suka ada di pohon jeruk, yang kemudian nanti dia akan membuat kepompong, menjadi kupu-kupu begitu ya. Mari kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Mazmur pasal ke-22 ayat yang ke-7. Sudah buka Alkitabnya? Sudah? Saya akan bacakan ya. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ini merupakan doa Daud, keluhan Daud
pengaduan Daud, cerita Daud, keluh kesah Daud kepada Tuhan di dalam bentuk mazmur, dalam bentuk nyanyian. Ya, Daud adalah seorang raja yang hebat, seorang pahlawan yang luar biasa, yang diakui, dikenal, bukan waktu masa lalu saja, tapi sampai hari ini kehebatannya, keperkasaannya diakui dan belum ada duanya. Anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan para sahabatku, seorang pahlawan yang begitu hebat, seorang raja yang begitu hebat, tetapi dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Dia katakan, aku ini ulat, bukan orang. Wah, luar biasa. Saya mau katakan luar biasa bukan karena dia merasa diri hebat, tetapi dia merasa kok seorang yang begitu hebat merasakan dirinya begitu kecil dan tidak berarti. Dia katakan dia dicela bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Mungkin di dalam kebesarannya orang boleh mengagung-agungkan dia, tetapi mungkin hanya di depannya. Ya. Daud merasa dirinya begitu tidak berarti. Daud merasa dirinya begitu hina, merasa dirinya begitu tidak berdaya, merasa dirinya kecil, ya. Ulat loh, bukan ular. Ya, kalau ular takut semua. Kalau ulat ini yang suka ada di pohon jeruk, yang nanti kemudian menjadi kepompong, ya, membuat kepompong, dan kemudian setelah masanya selesai menjadi kepompong, begitu dia akan keluar menjadi ekor kupu-kupu yang indah. Nah, hari ini Daud bilang dia bukan bicara tentang kupu-kupu yang indah, tapi dia bilang dia hanya ulat, ya, sejenis cacing yang kalau dipenyet, udah, ya, mati, udah nggak bisa apa-apa. Anak-anak, ketika Daud berkata demikian, bukankah hal yang sama seringkali kita juga mengalaminya? Seringkali kita merasa kita begitu tidak berdaya. Kalau saya seringkali merasa saya ini gak berdaya. Anak-anak, mungkin ada di antara engkau merasa dirimu begitu bodoh. Mungkin ada yang merasa dirimu, saya mah bukan apa-apa, gak bisa apa-apa. Mungkin Anda berkata, saya begitu miskin, saya begitu tidak berarti. Mungkin Anda juga berkata, saya ini begini lemah, sakit ini, sakit itu. Tetapi ketika dalam segala keadaanmu seperti itu, adakah engkau datang kepada Daud seperti Daud datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku ini seperti ulat, ya. Aku ini ulat, bukan seperti lagi. Dia bilang, aku ini ulat, bukan orang, bukan manusia. Daud tidak pernah menanggung keluh kesahnya sendiri. Daud selalu menceritakan apa yang ia rasakan, apa yang ia pikul, begitu belak-belakan di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah jaim di hadapan Tuhan. Dia begitu terus terang di hadapan Tuhan. Apa yang dia rasakan, dirinya seperti apa. Lalu bagaimana respon Tuhan? Kita mau lihat di dalam Yesaya pasal ke-41 ayat yang ke-14. Yesaya 41 ayat yang ke-14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Wah, luar biasa. Kalau Tuhan merespon, dia selalu memberikan satu respon yang tepat, tidak pernah salah. Ya. Ketika Daud berkata, aduh, aku ini ulat, bukan orang. Ketika kamu dan saya berkata, Tuhan, saya ini kosong,
I'm nothing. Saya bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Saya ini tidak memiliki apapun yang patut dibanggakan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika manusia orang lain menghina saya, bukan saya menjadi marah, tetapi saya mau datang kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan, aku ini hanya ulat. Dan apa yang menjadi jawaban Tuhan? Tuhan bilang, jangan takut, hai si cacing Yakub. Ya, Yakub itu merupakan gambaran daripada anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Panggilan Tuhan, Yakub. Hai si ulat Israel. Ya, Yakub diganti namanya menjadi Israel oleh Tuhan. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Wah, luar biasa. Anak-anak, engkau mungkin sulit sekali untuk mengikuti pelajaran. Engkau tidak sepandai temanmu. Atau engkau merasa engkau seringkali malu. Ya. Engkau seringkali memakai pakaian bekas barangkali. Saya masih kecil selalu pakai baju bekas. Ya. Selalu saya bilang. Karena mungkin kadang-kadang hari Natal baru saya bisa punya baju baru. Mami saya jahit. Kalau ada yang memberi kain, ya, mami saya jahitkan saya baju baru. Tapi kalau nggak ada yang beri kain, baju orang dewasa, mami saya permak jadi baju saya karena badan saya kecil. Dan saya selalu bangga, ya. Kenapa? Karena teman-teman saya bilang, Grace, baju lu bagus-bagus ya. Kenapa? Teman-teman saya yang teman-teman kecil, ya, masih kecil, bilang baju saya bagus-bagus. Karena nggak ada duanya, ya. Baju bekas dibikin jadi baju baru sama mami saya. Anak-anak yang Tuhan sayang, Tuhan katakan jangan takut. Mau pakai baju bekas, mau pakai baju baru, mau kamu pinter apa enggak pinter, penolong kamu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sampai detik ini bangsa Israel secara sesungguhnya, bukan Israel rohani, kita Israel rohani, ya. Israel yang sesungguhnya, negara Israel, tidak ada yang dapat mengalahkan. Belum ada yang dapat mengalahkan Israel. Meskipun negara itu kecil sekali, ya, dikelilingi oleh negara-negara yang jauh lebih besar dari dia. Anak-anak yang Tuhan sayang, apapun keadaanmu, kerabatku dan sahabatku, jangan menjadi kecil hati. Apabila engkau membandingkan dirimu dengan teman-teman, dengan orang-orang di sekitarmu, jangan pernah menjadi lemah, jangan pernah menjadi tertunduk malu, jangan pernah menjadi takut. Karena Allahmu, Tuhan penolongmu yang Maha Kudus itu, Allah Israel, Dia yang menolongmu, Dia yang menebus engkau. Karena tidak ada Tuhan lain yang dapat menebus umatnya. Hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah menjadi kekuatan kita. Itulah menjadi ucapan syukur kita. Jangan pernah berkecil hati. Memang kamu ulat, saya juga ulat. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak berarti apa-apa. I'm nothing. Without Jesus, I'm nothing. Tanpa Yesus, kita bukan apa-apa. Tetapi bersama Tuhan, kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita mau dengarkan dulu pujian ini.
Satu pujian yang luar biasa, pujian yang begitu menguatkan setiap kami ya Tuhan. Kami memang ulat, kami tidak berarti di hadapan manusia. Kami ini mungkin bodoh, kami mungkin miskin secara manusia. Mungkin kami ini sering sakit-sakitan. Kami sudah makan obat, kami sudah lakukan ini itu. Tapi tetap kesehatan kami begitu rapuh. Tetapi Tuhan, pagi ini firman-Mu berkata, kami tidak perlu berkecil hati. Karena Tuhan kami luar biasa. Tuhan yang menebus kami dari segala dosa. Masakan Tuhan tidak sanggup menyembuhkan kami? Masakan Tuhan tidak sanggup membuat masa depan kami menjadi begitu cerah dan indah? Kami percaya ya Tuhan, meskipun kami ulat, meskipun kami cacing, tapi kami ulat di tangan-Mu, kami cacing di tangan-Mu, dan Tuhan akan membuat kami menjadi kupu-kupu yang indah. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, terima kasih untuk penghiburan-Mu, terima kasih untuk kekuatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, kita mengucap syukur buat cinta Tuhan. Jangan pernah berkecil hati. Kita memang tidak perlu bersombong-sombong ria, tetapi biarlah kita mau terbuka di hadapan Tuhan sebagaimana kita ada. Dan kita tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menebus kita, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.